Tiberias yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa, senang bisa kembali melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita percaya sore hari yang baik, sore hari yang indah ini kebaikan Tuhan Yesus lewat berkat, lewat mujizat, lewat sukacita Tuhan Yesus mau Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya sore hari ini berkat Tuhan melimpah tercurah bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini umat Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kembali di sore hari yang baik, sore hari yang indah ini Tuhan Yesus. Oleh karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada, bersatu, berkumpul, bersekutu ada di rumah Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, namun kami percaya semua karena rencana Tuhan, semua karena rancangan Tuhan. Sudah Tuhan Yesus atur indah dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan hadir di tengah-tengah kehidupan kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan Yesus tak pernah melupakan setiap kami. Oleh karena Tuhan, sore hari ini Tuhan Yesus, hati kami rindu datang menyembah Tuhan. Hati kami rindu datang bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Sore hari ini Bapa, kami berdoa berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Agar saat kami satukan suara kami, saat kami datang menyembah bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus, kami percaya ada hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Sore hari ini kami imani saat hadirat Tuhan kami nikmati. Ada kuasa Tuhan lewat mujizat Tuhan, lewat hadirat Tuhan Yesus dinyatakan boleh memulihkan, menguatkan, memberkati setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus jalani ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Betapa kami bangga, kami bersyukur punya anak seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku, bagiku Kaulah segalanya. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, penuhiku dengan kemuliaan. Saat ini ku berseru, ku panggil nama-Mu Yesus. Oh Yesusku, ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesus,
janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu besertaku selamanya. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kembali sama-sama umat Tuhan dari awal. Kita panggil namanya. Yesus Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku, bagiku Kaulah segalanya. Bukti kasih, bukti cintanya Tuhan bagi setiap kita. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhiku dengan kemuliaan. Mari satu suara umat Tuhan gereja Tiberia sama-sama. Dan saat ini ku berseru, kami panggil nama-Mu. Mari angkat tinggi tangan kita sama-sama. Kita katakan, oh Yesus, ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwa. Oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu besertaku selamanya. Ku hidup dalam, kami berikan segalanya bagi Kau Tuhan Yesus. Segenap hati kami, kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Mari angkat tinggi tangan-Mu sama-sama gereja Tiberia. Oh Yesusku, ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan angkat tinggi tanganmu, serukan namanya. Oh Yesusku yang mengasihi Tuhan, angkat tinggi tanganmu. Makasih Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap
Dia cinta sama setiap kita. Terima kasih. Oh Yesus, ku hidup dalam janji, dan naungan kasih-Mu yang selalu besertaku selamanya. Hampiri tata kudusnya, bawa syukur, bawa sembahmu bagi Dia. Syukur bagi nama-Mu. Nama kasih-Mu Tuhan, nama kasih baik, baik bagi sebab karena kasih-Nya Tuhan yang memampukan setiap kami boleh ada sampai dengan saat ini. Sebab karena cintanya Tuhan yang sempurna yang memampukan setiap kami boleh menikmati setiap berkat kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini. Sebab karena kasih-Nya Tuhan yang besar yang nyata dalam hidup kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami,
Biarlah kami boleh selalu mengingat, kami boleh selalu percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat tinggi tanganmu sama-sama umat Tuhan Yesus sore hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Harapan karena kasih-Nya. Oh terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Dia baik, Dia setia. Sekali Yesus, mari angkat suara umat Tuhan. Harapan karena ku ada. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, kami mengasihi-Mu. Tepuk tangan, kasih sorak-sorai di atas kepalamu yang cinta Tuhan, yang percaya kita dikasih, disayang Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat. Kasih kemuliaan, kasih sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan Yesus begitu besar, sempurna, bahkan nyata boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Lewat hadirat Tuhan, bahkan kami boleh melihat, kami boleh menikmati
kebaikan Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Terimalah setiap sembah kami Tuhan Yesus. Bahkan kami menyiapkan hati kami sore hari yang indah ini untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang dicintai Tuhan, sama-sama dengan hati bersyukur kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus pada siang sore hari ini. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Katakan engkau disayang Tuhan Yesus, engkau dikasihi Tuhan Yesus. Bersama-sama bersukacita pada sore hari ini. Come on. Mari bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan sore hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sekali lagi bersama-sama, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas. Tengok kiri kananmu, katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudara. Ku cinta keluarga Tuhan sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluar yang bersukacita sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Yesus Allah kita, hidup bagi setiap kita. Bertemu dalam kasih-Nya sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Haleluya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam Gereja Tiberias sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan.
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta kasih-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah yang diberkati Tuhan sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Lebih dahsyat lagi bersama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Kita bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam. Mari bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang hidup, yang masih semangat memuji Tuhan. Sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Bersorak-sorai kita memuji Tuhan sore hari ini. Come on. Pa, pa, pa. Para, pa, 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 pa. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperangkat di kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan. Selamatkan jiwa. Kita nyatakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa. Bersorak-sorai sama-sama. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkit lagi. Bersama-sama buat Tuhan Yesus. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dia perlindungan dan pengharapan. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Come on. Gereja Tiberias mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami datang memuji Tuhan, bertepuk tangan bersorak-sorai muliakan nama Tuhan Yesus Allah kami yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Para papa papa papa. Para papa papa papa.
Lebih lagi sama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita sore hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, telah memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu bersama-sama. Kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Hidup kita manusia memang ada dalam rencana Allah, dan rencana Allah dalam hidup manusia dari awal sampai akhir tidak pernah gagal. Tetapi kadang banyak kali kita berjalan tidak seirama dengan rancangan Allah, kadang jauh dari rancangan Allah. Jadi untuk menang atas pergumulan hidup, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Kita datang dan sampaikan semua keadaan dan emosi kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita akan memperoleh kelegaan serta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Sumber teladan dalam ketekunan dan kesetiaan, yang juga menjadi sumber pertolongan kita dalam menghadapi pergumulan. Maka kita bisa melihat hal indah dan berkat di balik setiap pergumulan. Bertekun dalam iman. Tiap orang harus bertekun dalam iman sampai akhir. Dan dalam menghadapi beratnya pergumulan, sadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita perlindungan dan ketenangan. Kita pasti akan berkemenangan, ya, seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Tuhan Yesus memberi kepada kita juga semangat yang baru, sehingga kita tidak takut menghadapi pergumulan hidup. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus? Yang pertama, karena kita sudah ditebus lunas dengan darahnya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab kamu sudah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Maksudnya di sini adalah bahwa orang percaya telah dibeli dan dibayar dengan kesempurnaan darah Yesus Kristus yang tidak bercela dan tidak berdosa. Maka dari itu kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, dan kita selalu memuliakan Tuhan Yesus dengan memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, karena menyembah Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Mazmur pasal 150 ayat 3 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Menyembah merupakan aktivitas yang berasal dari hati. Memuji Tuhan adalah manifestasi dari penyembahan. Jadi menyembah adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, karena Tuhan sedang melihat kita anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Mazmur pasal 147 ayat yang pertama. Allah melihat penyembahan kita, anak-anaknya itu baik dan indah sebagai dupa yang harum di depan tahtanya. Allah tidak memusingkan suara kita bagus atau tidak, tetapi Allah lebih melihat hati kita.
Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Allah melihat hati. Dia senang melihat penyembahan kita sebagai sesuatu yang indah. Dan yang keempat, karena kelak di sorga kita memuji dan menyembah Allah. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak menyembah Tuhan, bagaimana dengan kita nanti di sorga? Di sorga, kelak kita tidak akan pernah termotivasi oleh apapun selain oleh kasih kita kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan timbul dari kasih kita kepada Allah dan tidak lagi ternoda oleh dosa. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi berkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sore hari ini. Puji Tuhan, bersama-sama satukan hati, kita akan sambut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Pada sore hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik kami yang hadir langsung di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap jemaat Tuhan yang bergabung live streaming, kami sungguh percaya dimanapun kami berada, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk bangkitkan iman kami, kami perlu firman Tuhan untuk tuntun hidup kami. Maka doa kami, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang tuntun kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan mampukan kami untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan surga, semakin hari semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus, dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan Atas kasih-Mu. atas kasih. Kami bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Engkau kebenaranku. Padamu Ku percaya. betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kami percaya Tuhan Yesus, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Kami tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Kita tinggikan Tuhan kita pada sore hari ini, kita agungkan Dia. Tinggikan dirimu Yesus, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Kami tinggikan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Lebih sungguh lagi bersama-sama di hadapan Tuhan, naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus, pujilah Dia. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kami percaya sanggup mengatasi bumi, mengatasi hidup kami, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari setiap kita kagumkan Tuhan, kita sembah Tuhan Yesus pada sore hari. Nyatakan pujian, kita tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Kita bangkit berdiri pada sore hari ini, kita sambut firman Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita, tinggikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau hidup kami sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah hebat kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan kami mampu sampai di bulan Oktober ini. Terus jaga kami, terus berikan kekuatan bagi kami untuk menang dalam segala perkara dalam hidup kami. Kami butuh firman Tuhan untuk membagikan iman, untuk membagikan pengharapan bagi setiap kami. Kami juga akan menerima tubuh darah Yesus. Kami akan diurapi dengan minyak. Janji Tuhan, di akhir zaman ini yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming ya. Dari mimbar ini saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita ya dari Tuhan selalu mengisi hati dan pikiran kita. Tidak terasa sudah masuk minggu yang ketiga. Ya, tidak terasa minggu depan minggu keempat kita tinggalkan Oktober, November, Desember, tahun baru 2026 ya. Pasti semua udah persiapin pohon Natal ya. Ya, pohon Natal keluar, Kristen pohon Natal juga keluar juga Bapak Ibu ya kan. Keluar dari gudang ya. Tapi kalau ini bukan Kristen pohon Natal ini. Ini Kristen setia. Ya kenapa? Karena dari mulai Januari sampai Oktober saya lihat semuanya masih tetap setia beribadah ya. Puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah dunia sebagai arena pertandingan iman. Ya, judulnya adalah dunia sebagai arena pertandingan iman. Kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Silakan Pak. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Hidup ini seperti pertandingan iman, di mana setiap hari kita diuji dan ditantang untuk tetap setia kepada Tuhan hingga akhirnya menerima hidup yang kekal.
Satu pesan dari seorang anak muda bernama Timotius. Ya, Timotius ini adalah teman pelayanannya dari Paulus, seorang anak muda yang selalu dididik oleh Paulus ya untuk menjadi anak-anak muda yang militan, yang berani memberitakan firman Tuhan. Timotius mendapatkan hikmat dari Tuhan dengan mengatakan dalam firman-Nya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya kan, pertandingan iman itu adalah apa? Adalah kehidupan sehari-hari kita yang Tuhan izinkan kita berhadapan dengan tantangan. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tantangan apa? Ekonomi kah, pekerjaan kah, rumah tangga kah, sakit penyakit dan sebagainya. Timotius mengatakan disitulah ada pertandingan iman. Kenapa? Karena kita punya iman, masalah kita beres. Kita punya iman, penyakit kita disembuhkan. Kita punya iman, masalah ekonomi kita dipulihkan. Kita punya iman, Pak saya punya iman suami saya bertobat. Saya punya iman istri saya bertobat. Saya punya iman anak-anak saya bertobat. Saya punya iman, saya punya iman, saya punya iman. Ya, dengan kita mengatakan saya punya iman, dengan kata lain kita punya pengharapan kita kepada Tuhan. Disitulah pertandingan iman kita sedang berjalan, sedang berlangsung. Ingat ya, pertandingan itu pasti ada kalah, pasti ada menang. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kita ini yang backup kita bukan manusia. Yang backup kita, yang ada di belakang kita, itu adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Alkitab mengatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan kata lain, siapapun lawan kita, maupun sebesar atau setinggi Goliat, ya kan tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Bapak Ibu dan saya bersama Tuhan. Amin ya. Karena apa? Karena perjanjian lama Daud memberikan bukti. Dia datang kepada Saul, dia minta izin untuk bertanding melawan Goliat, dia izin untuk berperang melawan Goliat, sampai Saul mengatakan apa? Dari mana keberanianmu itu? Saul aja sebagai raja bagi bangsa orang, bagi orang Israel, dia tidak berani. Tapi Daud dengan iman dia mengatakan apa? Aku berperang melawan Goliat bukan dengan kekuatanku, aku berperang melawan Goliat karena Tuhan besertaku. Ya, jadi pertandingan iman yang kita hadapi di sini bukan dengan kepintaran kita lawan, nggak bakal bisa. Hitungan matematika manusia tidak ada yang bisa untuk menang di akhir zaman ini. Masa-masa sukar terjadi, masa-masa sulit terjadi, ilmu pengetahuan apapun tidak akan bisa memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu dan saya. Pertandingan iman ini akan menang kalau kita bersama Tuhan Yesus. Ya, sejarah Alkitab sudah membuktikan. Ya kan, perjanjian lama dan perjanjian baru sudah membuktikan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, di situ kemenangan terjadi. Amin ya. Dan orang-orang yang lulus dalam pertandingan iman itu, Alkitab tadi mengatakan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Ya kan, Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, kekristenan bukan hanya berbicara kekayaan, kekristenan bukan hanya berbicara mujizat, bukan hanya promosi, tetapi kekristenan, pengajaran yang benar adalah apa? Mendidik setiap murid-muridnya, mendidik setiap pengikut Kristus untuk apa? Berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, karena apa? Hidup ini apa sih Bapak Ibu? Coba definisi dari hidup apa? Ya kan, Alkitab mengatakan hidup ini bagaikan uap. Alkitab jelas memberikan itu. Hidup bagaikan uap. Mau kaya, hidup orang itu bagaikan uap. Mau miskin, hidup orang itu bagaikan uap. Mau punya jabatan, hidup orang itu bagaikan uap. Mau nggak punya jabatan, nganggur, nggak punya pekerjaan, jobless, kena PHK, hidup itu bagaikan uap. Jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu, hidup di dunia ini sementara bagaikan uap, kapan saja bisa hilang. Ya, kekuatan mana yang bisa menahan kematian menjemput kita? Nggak ada yang bisa. Iya kan, mau orang kaya apapun, mau dia punya jabatan sepenting apapun di negeri ini, tidak ada yang bisa menahan waktunya kalau memang dia sudah selesai di dunia ini. Makanya kekristenan yang benar adalah apa? Yang mengajarkan pengikutnya, yang mengajarkan followersnya, yang mengajarkan murid-muridnya untuk apa? Jangan terlena dengan dunia, berjuanglah untuk hidup yang kekal. Saya baca-baca ada satu artikel Bapak Ibu ya di internet. Ya, salah satu pendeta ini dari Afrika, saya lupa namanya, tapi dia banyak tulisan-tulisan Bapak Ibu. Dia katakan begini, kesuksesan sebagai orang Kristen adalah
Bukan karena dia punya mobil mewah, rumah mewah, bukan itu. Kesuksesan kita sebagai anak Tuhan adalah ketika namamu, namaku itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, itulah kesuksesan kita sebagai orang percaya. Itulah buahnya kalau Bapak Ibu dan saya setia. Itulah reward yang akan kita dapatkan. Mahkota kehidupan itu berbicara nama Bapak Ibu dan saya, nama keluarga kita tercatat dalam kitab kehidupan. Mendiang Papa Riaji bersama Ibu Gembala ya selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai nama kita yang sudah tertulis dalam buku kehidupan dicoret sama Tuhan. Ya, jaminan keselamatan itu ya tidak jadi dalam hidup kita. Janji tentang keselamatan selalu ada. Tapi orang-orang yang gak sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, dia bisa kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Amin ya. Bekerja boleh, bisnis, ayo saya dukung doa. Setiap hari Minggu altar call saya doakan yang bisnis, yang buka toko, yang sekolah, ada yang mau masuk STAN, mau masuk ITB, mau masuk Unpad, saya dukung doa. Saya dukung doa yang Bapak Ibu yang bisnis batu bara, bisnis nikel, ya kan, bisnis alkes, saya dukung doa. Tapi jangan lupa, kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Ya, yang mau sekolah tinggi S1, S2, S3, S lilin, S doger. Ya kan? Ya kan? Saya dukung doa. Mau S1, mau S2, mau jadi doktor, mau jadi profesor, saya dukung doa dari mimbar ini. Tapi jangan lupa, hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi harus tahu yang paling utama itu apa? Yaitu merebut hidup yang kekal. Jangan terlena ya dengan keasikan kita cari uang, jangan terlena dengan keasikan kita berbisnis ya. Jangan terlena, waduh udah punya uang banyak, terlena. Ya akhirnya lupa untuk apa? Berjuang untuk hidup yang kekal. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, buat apa punya seluruh dunia tapi binasa? Ya, pertandingan iman mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menang dalam pertandingan iman. Dan hadiah yang utama adalah Bapak Ibu dan saya, kita jadi warga sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman di tengah godaan dan tantangan dunia. Oke, saya ulangi ya. Belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman di tengah godaan dan tantangan dunia. Yuk, bagaimana kita bisa menang? Yang pertama adalah dunia itu selalu menguji kesabaran iman. Ya, dunia itu menguji kesabaran iman. Kita lihat Roma 5 ayat 3 sampai 4. Silakan Pak. Roma 5 ayatnya ke-3 sampai ke-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, ketika ayat ini apa maksudnya? Tantangan hidup mengajarkan kita sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, penulisan di kitab Roma, bagaimana Paulus Bapak Ibu ketika dia menulis juga kepada jemaat di Filipi, Paulus itu sedang ada dalam penjara. Ya, masuknya Paulus dalam penjara Bapak Ibu itu artinya apa? Bahwa dia sedang diuji dalam kesabaran imannya. Ya, ketika Paulus masuk dalam penjara bukan karena dia curi uang. Ya, bukan karena dia, mohon maaf ya, melakukan tindakan-tindakan asusila, bukan. Tetapi apa yang dilakukan Paulus karena dia penginjilan, banyak orang bertobat di kota Roma dan itu menyinggung pemerintahan di zaman itu. Ya, jadi Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang terjadi? Apakah ketika Paulus dalam penjara itu bersungut-sungut? Tidak. Karena Paulus sudah tahu konsekuensinya dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan langsung ngomong kepada Paulus ketika Paulus ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Paulus, engkau akan menderita karena namaku. Ya kan, jadi Paulus sudah mempersiapkan diri menghadapi apa? Kesengsaraan. Masuk penjara itu adalah kesengsaraan. Masuk penjara itu adalah apa? Ujian dari kesabaran imannya Paulus. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada kita apa?
kalau Bapak Ibu dan saya sedang diuji, sedang dalam kesengsaraan, saya rangkumkan Bapak Ibu, kalau hidup kita dalam kesengsaraan, kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akhirnya menimbulkan pengharapan. Ya, inilah nilai-nilai kekristenan yang abadi Bapak Ibu. Inilah nilai-nilai kekristenan yang tidak bisa diganggu gugat dengan apapun. Kalau Bapak Ibu menjadi Kristen-Kristen yang sejati, menghadapi ujian iman bukan bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, kekristenan Kristen sejati ketika dia sedang dalam kesengsaraan, sedang dalam ujian, kesabaran iman kita melihat apa? Dari firman Tuhan, kebenarannya apa sih kalau saya sedang diuji sama Tuhan? Kebenarannya apa sih ketika saya ada dalam kesengsaraan? Kesengsaraan di mata Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tetapi untuk mengangkat nilai-nilai kekristenan. Apa itu? Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, dan menghasilkan pengharapan. Ini tidak diajarkan sama orang dunia. Kalau orang dunia ada masalah, tolong dibantulah, bisa ada jalan pintas enggak? Ya, kalau orang dunia, tolong dibantu enggak? Dukun mana yang hebat? Kalau orang dunia, ada mantra apa yang hebat? Ya kan, bagaimana nih dompet supaya nggak ceban goceng, mantranya apa? Blub. Ah, itu dia. Nggak bisa. Kalau sama Tuhan, pasti Tuhan izinkan ada kesengsaraan. Rupanya firman Tuhan menyadarkan kita. Kesengsaraan, masalah, mungkin ada penyakit, ya, mungkin ada masalah ekonomi, lagi sulit dan sebagainya. Sengsara nggak? Sengsara. Tapi rupanya kesengsaraan itulah menghasilkan ketekunan kita cari Tuhan. Ketika kita tekun cari Tuhan, hari Minggu ibadah, tengah Minggu ibadah, bangun pagi doa, malam berdoa, setiap hari baca Alkitab, kita tekun cari Tuhan, tiba-tiba kita melihat ke belakang dalam hidup kita. Oh iya ya, rupanya saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sudah 2 tahun gak ke gereja. Sudah 2 tahun gak berdoa. Sudah 2 tahun gak baca Alkitab. Sudah bertahun-tahun aku jauh dari kehidupan rohani. Makanya Tuhan izinkan ada kesengsaraan dalam hidupku. Semua mendatangkan kebaikan, ketekunan. Ya, dari ketekunan tahan uji. Setelah tekun cari Tuhan, Tuhan izinkan lagi ada masalah. Jebret. Tapi ketika masalah yang kedua, nggak panik ketika seperti yang pertama. Yang pertama kan, aduh bagaimana nih, aduh bagaimana. Yang kedua, sudah tahan uji. Enggak, aku bisa kok, aku kuat kok. Aku tidak mengeluh, aku tetap mengucap syukur, aku tetap cari Tuhan, aku tetap setia gereja, tahan uji. Dan akhirnya orang-orang yang tahan uji membawa pengharapannya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, jadi kalau hari ini sedang diproses Tuhan, ingat dunia ini arena pertandingan iman. Ya, kalau kita sedang diuji sama Tuhan, ingat tulisan saya, bisa dikeluarkan quote-nya tadi, tantangan hidup mengajarkan kita sabar. Ya, tantangan hidup mengajarkan kita sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Bisa dikeluarkan quote-nya yang pertama. Ya kan, tantangan hidup mengajarkan kita sabar. Ya, kata sabar itu tadi, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji dan pengharapan. Sabar itu artinya. Dan akhirnya dengan pengharapan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang mulai ragu sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya enggak? Boro-boro jawab, denger enggak? Ya, mungkin ada yang mulai ngambek sama Tuhan. Mungkin tadi ada yang mulai ke gereja malas-malasan. Percuma ke gereja, Tuhan enggak jawab doa saya. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu datang pada hari ini. Kita bertemu, kita baku dapa mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Siapapun yang sedang putus asa, siapapun yang sedang hopeless, siapapun yang sedang dalam titik yang terendah, ingat, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Tetap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Kalau Tuhan belum jawab, berarti Tuhan sedang bekerja. Mungkin masalahmu benang kusut. Saya pernah katakan di sini, benang kusut itu pasti ada waktu untuk menguraikan benangnya supaya rapih lagi. Kalau sudah rapi, ya pasti ada mujizat. Kalau sudah oke, pasti ada pertolongan. Amin. Percaya sama Tuhan. Kalau di tahun 2024 Tuhan tolong kita,
Tahun 2023 Tuhan tolong kita. Mungkin Bapak Ibu yang datang dari Bali G tahun 70 melihat pertolongan Tuhan, jangan dilupain Pak. Mungkin tahun 71, tahun 72, tahun 75 baru menikah, hidup sulit, tapi ada pertolongan Tuhan. Kalau di tahun 70 saja Tuhan tolong, di tahun 80 Tuhan tolong, di tahun 90 Tuhan tolong, di tahun 2000 Tuhan tolong, sampai tahun ini Tuhan tolong, sampai kapan? Sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong kita. Karena kalau Allah sudah berjanji, Dia tidak akan pernah bisa menggagalkannya. Ya, apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan pasti akan digenapi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi bagaimana kita menang ya dalam pertandingan iman ini? Yang pertama, dunia itu menguji kesabaran iman kita. Ingat ya, kalau sedang diuji ada kesengsaraan, tadi nilai-nilai kekristenan itu. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan akhirnya ada pengharapan di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dunia berbicara apa? Yang kedua adalah dunia menguji prioritas hidup. Ya, dunia menguji prioritas hidup. Kita lihat Kolose 3 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Keterangan dari ayat ini apa? Dunia sering menarik kita kepada hal-hal yang sementara. Tetapi iman menuntun kita untuk memprioritaskan Tuhan dan hal-hal yang kekal. Ya, dunia tahu kalau Bapak Ibu sedang beribadah pada hari ini. Dunia tahu hati Bapak Ibu rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan. Dunia tahu bahwa Bapak Ibu mempunyai satu prinsip, ya, bahwa Tuhan itu number one, bahwa Tuhan itu segalanya bagi kehidupan kita orang percaya. Tetapi dunia tidak akan pernah menyerah untuk menggeser Tuhan, bukan jadi yang utama dalam hidup kita. Dunia tidak pernah menyerah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena tawaran dunia. Ya, bukan rahasia umum lagi Bapak Ibu, ya kan? Banyak orang yang tinggalkan Yesus cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara jabatan. Bukan rahasia lagi kenapa orang tinggalkan Yesus cuma gara-gara jabatan, harta. Ya kan? Bukan rahasia umum lagi banyak orang tinggalkan Yesus cuma gara-gara pasangan hidup, percintaan, laki-laki dan perempuan. Ya, dulu memprioritaskan Tuhan, dulu menjadikan Tuhan nomor satu. Tetapi apa? Karena godaan begitu kuat dan orang itu kerohaniannya dangkal, ya pasti jatuh juga. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh saya kuat Pak. Ya, Bapak mau tawarin saya 1 triliun, saya nggak bakal tergoda. Ya, nggak bakal tergoda di depan, tapi di parkiran, tolong dibantulah. Kan banyak di situ, kan banyak yang terjadi. Di depan orang menolak, tapi di belakang, tolong ditransfer. Ya, kemunafikan terjadi. Kenapa? Karena apa? Karena banyak orang Kristen tidak memikirkan perkara yang di atas. Dia hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Apa hal sementara? Ya, kekayaan itu sementara. Jabatan itu sementara. Iya kan? Apalagi kenyamanan itu sementara. Justru yang sementara itu dipakai iblis untuk apa? Menjebak Bapak Ibu dan saya. Akhirnya lupa untuk apa? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nggak salah diberkati. Saya dukung Bapak Ibu jemaat Betos dan live streaming diberkati Tuhan. Saya doa semuanya tidak kekurangan, prosper, berkelimpahan. Tetapi jangan lupa hal-hal itu hanya sementara. Tidak dibawa mati. Iya kan? Saya berapa kali kedukaan, ya, yang pulang ke rumah Bapak di surga, orang-orang yang sangat diberkati, ya, ketika sampai di San Diego, sampai di Pondok Rangon, sampai di di Kampung Kandang sana, di daerah Jakarta Selatan, saya bilang, oh, cuma begini doang hidup ya, ya, masih hidup, wah, kemewahan, semua ada. Fasilitas ada dan sebagainya. Ketika mati, tubuh ini kembali kepada debu. Saya sendiri pendeta yang lemparin tanahnya. Coba masih hidup, mau nggak dilempar tanahnya? Oh, jangan lempar-lempar kau, aku bos. Jangan lempar-lempar kau, perusahaan ini aku yang pegang. Tapi kalau udah mati, pendeta yang lempar tanahnya Bapak Ibu.
Ya, saya ingin kasih tahu, hidup tuh begitu. Iya kan, bukan berarti kita tidak menikmati berkat. Bersyukur Bapak Ibu diberkati, bersyukur ada fasilitas, bersyukur sampai hari ini berkat Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah putus ya. Tetapi jangan terlena. Kolose 3 ayat 2 mengingatkan, jangan terlena anak-anak Tuhan. Dengan apa yang sudah didapatkan hari ini, jangan terlena. Tetap pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Amin ya, itu dia ya. Jadi tadi saya katakan, yuk, dunia sering menarik kita. Bisa dikeluarkan quote-nya yang kedua. Dunia sering menarik kita kepada hal-hal sementara. Tetapi iman menuntun kita. Mas, bisa dikeluarkan quote-nya? Yuk. Dunia sering menarik kita kepada hal-hal sementara. Tetapi iman menuntun kita untuk memprioritaskan Tuhan dan hal-hal yang kekal. Ya, Pak, kalau udah banyak duit, ya, lihat tabungan tersenyum terus, ya. Udah nggak dak-dikduk lagi kalau cek ATM, Pak, ya. Banyak berlutut, Pak, di samping tempat tidur. Karena banyak godaan di sana, ya. Kalau sudah berlimpah semuanya, hati-hati. Tetap Tuhan yang menjadi prioritas utamamu. Ya Pak, kalau tender batu baranya udah gol, ya. Tender nikelnya sudah gol, ya. Bisnisnya partai besarnya sudah gol, udah masuk transferan, sudah di WA. Pak, sudah masuk ya transferannya, dilihat. Oh haleluya, mata sampai juling-juling. Tetap Tuhan Yesus harus yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Ya, tetap tekun ibadahnya Pak. Ya, tetap tekun baca Alkitabnya. Jangan pas udah banyak duit, nggak baca Alkitab lagi. Ceban goceng, baca. Jangan. Ya, konsisten jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Ya, hidup manusia sampai berapa sih umurnya? 70? Ya, benar nggak? Kata Alkitab Musa di Mazmur 90. Kalau kuat 80. Setelah itu apa? Syaraf kejepit, sakit persendian, ya naik tangga udah nggak bisa, opung sudah nggak bisa dengar, mata katarak. Tapi kalau lihat duit, jelas ini ya kan. Opung katarak, iya, opung, ya ada berkat, haleluya. Kenapa mata opung langsung jelas ya? Ya, hati-hati ya. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia nggak suka jadi nomor 2. Memang sifat Allah begitu. Dia nggak suka jadi nomor 3. Apalagi nomor 10. Keterlaluan kalau jadi nomor 10. Bertobat ya. Kalau ada orang Kristen jadikan Tuhan nomor 10. Ya 10 itu tahu nggak nomornya siapa? Maradona Bapak Ibu ya kan. Argentina. Ya, jadikan Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Menikmati berkat Tuhan, bersyukur. Tapi jangan pernah geser Tuhan jadi nomor 2, jadi nomor 3. Tetap Tuhan selalu number 1 dalam hidup kita. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, dunia berbicara apa? Dunia menguji prioritas hidup kita. Ya, jangan sampai kita tergoda dengan tawaran-tawaran dunia sehingga Tuhan tidak lagi jadi prioritas. Yesus harus jadi prioritas yang utama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, tentang kekudusan. Apa yang Alkitab ajarkan? Kekudusan harus dijaga di tengah dunia. Ya, kita lihat Alkitab kita 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oke. Keterangan dari ayat ini, iman yang hidup menuntun kita untuk hidup kudus. Kekudusan, ya, kekudusan bukan pilihan, tetapi apa? Tetapi panggilan, ya, panggilan Tuhan agar kita berbeda dengan dunia. Apa yang membedakan kita dengan orang dunia? Mobilkah yang kita bawa? Motorkah yang kita kendarai? Apakah baju kita kah mereknya berbeda dengan orang dunia? Apakah jam tangan? Oh, jam tangan mereka palsu Pak. Saya Rolex Pak, 300 juta. Ya, bukan itu. Ya, orang dunia bisa beli jam Rolex, orang dunia bisa beli mobil Ferrari.
Orang dunia bisa beli rumah seharga 12 miliar. Orang dunia bisa punya investasi seharga 1 triliun. Tapi orang dunia tidak mau hidup dalam kekudusan. Ya, inilah yang membedakan kita dengan orang dunia, Bapak Ibu. Pesan Tuhan melalui kitab Tesalonika mengatakan apa? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Setelah Yesus menebus dosa Bapak Ibu dan saya, apa yang Alkitab katakan? Dulu dosamu merah seperti kirmizi. Ya, dulu Bapak Ibu dan saya benar-benar hidup di dalam dosa. Dan tidak ada kekuatan manusia pun bisa menyelesaikan dosa. Ya, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Oleh darahnya Tuhan tebus kita, dan kita dijadikan holy, dijadikan kudus oleh Allah. Dengan apa? Darah anak domba. Jadi kalau kita sudah ditebus dan kita sudah dijadikan kudus sama Tuhan, Tuhan panggil kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh anakku, dari anak domba Allah. Kemana kalian? Saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Mari dekat kepadaku. Aku memanggil kamu bukan untuk melakukan yang cemar. Aku memanggil kamu bukan untuk kembali hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi aku memanggil kalian yang sudah aku kuduskan untuk setia hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi yang membedakan kita dengan orang dunia apa? Ya, hidup kudus. Ya, ketika ditawarin melakukan hal yang tidak baik, kita berani mengatakan apa? Sorry, gue gak ikutan ya pulang kantor dugem. Gue gak ikutan ya pulang kantor karaoke di kota sama kuntilanak. Ya, sorry, gue gak ikutan ya. Lu main anggaran, gue gak ikutan deh. Ya, daripada nanti gue ditangkap KPK, enggak lah. Gak apa-apa, gue gaji UMR, 5 roti 2 ikan. Gak apa-apa, Tuhan pasti bisa berkati gua kok selama gua setia dan taat. Pintu-pintu berkat terbuka. Lu bagaimana bisa hidup? Ingat rumus saya kemarin. Alex 1 ayat 1. EGP emang gua pikirin. Ya, kita harus punya integritas Bapak Ibu. Kita harus punya sikap ya. Ditawarin macam-macam. No. Ayo Pak, yang bapak-bapak yang bisnis kan entertain. Wah, ya udah gol nih, cair batu bara nih. Wah, disebar. Masuk, rekening masuk masing-masing. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Sebagai ucapan syukur, mari kita ke kota. Kita ketemu kuntilanak di sana. Sebagai orang Kristen, kita berani mengatakan, terima kasih sudah ditransfer Pak, tapi bertemu dengan kuntilanak aku tidak mau. Tapi mendingan aku pulang ke rumah, berkat yang kupunya, aku ingin ajak makan istri dan anak-anakku di Plaza Senayan. Itu lebih mulia daripada sama kuntilanak tung teratang tung. Ya, jangan ya Pak ya. Tadi saya katakan Pak, kalau udah banyak duit Pak, jaga hidup kudus Pak. Ya, harus banyak berlutut di samping tempat tidur. Amin Bapak-bapak. Nggak ada yang ngomong Bapak-bapak. Sakit gigi kayaknya. Ada yang sikut Pak, ngomong tuh Pak, pendeta tanya tuh. Ya. Daud jatuh ketika dia lagi perang atau ketika dia jadi raja? Jadi raja. Tuh. Ya, hati-hati ya Pak ya. Udah banyak duit, kartu kredit banyak di dompet ya. Dulu boro-boro bisa beli minyak wangi, udah ada duit. Mulut juga disemprot lah. Iya, ya kan? Baju sudah ada parlente dikit, ya kan? Sepatu dulu beli Taman Puring, dua kali pakai jebol. Sekarang, Gucci, mantap. Ya, gespernya dulu nggak ada tulisan, sekarang ada tulisan G, mantap. Ya kan? Ada tulisan apa tuh? Apa? H. Apa? Horas, Bapak Ibu ya kan? Oh, Horas ala kita. Bukan Hermes, Horas. Iya. Saya kan suka lihat ya, kadang-kadang kalau orang pakai gesper-gesper yang dimasukin bajunya ininya Kadang-kadang apa kabar? Wah, biar agak-agak digini. Biar gespernya kelihatan. Orang kaya, Bos, orang kaya. Baru beli Singapura.
Iya kan? Baru beli Rolex pura-pura, di mana ya? Ai buasa songoni, oras le, kan? Kenapa tuh? Rolex 300 juta, wis mantap. Ya, tapi kalau nggak ada kekudusan, nol. Ya, ngapain? Ya, hati-hati ya. Kekayaan, ya, apa? Ya, semuanya itu bisa membuat kita jatuh. Saya banyak bertemu dengan, ya, banyak orang ya, yang sudah diangkat nggak jaga kekudusan, terjun bebas Pak. Sedih, mau bangkit lagi berat. Padahal udah diangkat Tuhan, wah, di mana-mana ada investasinya, asetnya banyak, tapi nggak jaga kekudusan, nggak setia sama istrinya, selesai. Ya, bapak-bapak, udah diberkati, jaga kekudusan, setia sama istri, amin. Setia, bagus. Kalau betos mah mantap. Yang di sana Bapak Ibu ya kan. Kalau saya di sana saya bilangnya di betos Bapak Ibu. Bercanda. Bu, jaga kekudusan ya ibu-ibu ya. Saya percaya kalau ibu-ibu sih lebih mantap lah. Ya karena penderitaannya kuat ya Bapak Ibu. Banyak berlutut siang dan malam ya. Boro-boro mikirin dosa Pak, aduh. Tiap bulan doa buat cicilan Pak, ya kan. Boro-boro mikirin kedagingan, mantap Bu. Ya, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji dan pengharapan ya. Anak-anak muda, hati-hati ya, pergaulan-pergaulan ya, lawan-lawan jenis ya. Jangan pacaran-pacaran dulu. 15-16 umur udah papi mami, apaan sih? Papi, papi. Kalau orang itu ngomongnya samping Danau Sunter, saya jorokin Bapak Ibu ya kan. Lu 15-16 lu sekolah les yang bener. Les tuh kumon. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Supaya nanti kerja bisa Inggris, bisa Mandarin, bisa. Jago. 15-16 kita bikin romantis ya. Makan berdua pecel lele pakai alilin lah. Sekalian obor ya kan. Tuh, saya paling geli deh kalau di mall ya, di mana tuh Metropolitan Mall ya, Sumarekon. Kadang-kadang kan saya sama istri jalan juga ke Sumarekon. Sama yang di Bekasi Barat apa tuh yang baru tuh? Pakuwon ya, Pakuwon kan depannya ada rumah kakak saya tuh di situ di Century. Jadi kita kalau ke Pakuwon tinggal nyebrang. Wah, lihat kadang-kadang pegangan tangan. Cowoknya cungkring gitu kan. Ya. Makan food court Bapak Ibu ya kan. Ya. Kentucky ayam 1 nasi 1. Paket hemat. Udah ngomong dunia akan kuberikan. Ya. Kalau masih makannya paket hemat mah nggak usah ada janji-janji lah. Iya loh, janji-janji berlian lah. Makan lo apa? Paket hemat. Ayam 1 nasi 1 Coca-Cola lagi. Udahlah, jangan macam-macam lah. Ya, sekolah yang benar. Ya, saya ada lagi bimbingan pernikahan Bapak Ibu ya. Udah mau menikah nanti Januari. Ya, mereka lagi persiapan lah. Karena dia bilang, wah udah kepotong Natal nih Bang ya. Nanti kita bimbingan November ya. Dia bilang, aduh Bang, ngurus pernikahan pusing juga ya. Pusing. Habis duit Bang. Nah, itu dia. Iya loh. Ya kalau nggak sekolah bener, kalau nggak kerja bener mau ngapain? Nyusahin orang tua, ya itu. Makanya saya bilang kerja yang benar, belajar benar, kerja dulu. Otak lu jangan jorok. Isi firman terus. Ya kan, jangan pacaran dulu ya. Setelah lulus S1 kerja, nah baru buka hati. Tujuannya apa? Persiapan menikah. Ya, makanya jaga kekudusannya anak muda ya, sekolah yang benar. Ya, mumpung orang tua masih sehat, kerjanya bagus. Tanya papa, "Pak, pensiun kapan, Pak?" Iya, karena apa? Supaya bisa takaran. 15 tahun lagi, berarti 4 tahun ini saya harus belajar benar. Jangan leha-leha jadi mahasiswa abadi. Bapaknya pensiun, masih kuliah, duit nggak ada. Iya, ya hidup ini harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Amin ya. Yang suami jaga hidup kudus, istrinya jaga hidup kudus, anak-anaknya hidup kudus. Kita adalah keluarga Kristen yang hidup kudus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir, yuk pemain musik, worship leader boleh siap-siap. Menangkan pertandingan iman dengan setia.
hidup kudus, dan selalu dekat dengan Tuhan. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyi sebentar ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kamu percaya Tuhan? Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh percaya, kami sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih baik dari setiap rencana setiap kami Bapa. Terlebih kami bersyukur bahwa kami boleh dikuatkan, kami boleh kembali diingatkan, bahkan kami percaya kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya setiap kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman-Mu Tuhan jadi remah, jadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Kemanapun kami berada, biarlah firman Tuhan yang selalu menopang, mengingatkan setiap kami. Berkati orang pihak hamba Tuhan Yesus. Bila Alexander maju tak bersama dengan keluarga Tuhan yang selalu memberkati. Tuhan Yesus sepanjang hari ini melayani bersama dengan tim Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan yang memampukan untuk jadi berkat, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami, persembahan kami yang terbaik kami kasih buat Tuhan Yesus, sebab kami tahu Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap
bawa korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih pada sore hari ini. Sama-sama kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil persembahan dijalankan, terus bawa syukur kita, rasa terima kasih kita sama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan sore hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama dari Allah. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang bataskan puluhan, ratusan ribuan daripada. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nasi dan anggur yang akan kita ubah sama-sama dengan iman kita menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Kita panggil
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggurnya. Kita angkat roti terlebih dahulu. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu berdoalah masing-masing dengan imanmu supaya kita bisa terus kuat ya dalam pertandingan iman. Rebutlah kehidupan yang kekal, rebutlah mahkota kehidupan. Itulah yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal, kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di malam kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Betos, Pak Koordinator, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala selalu sehat, Ibu Gembala panjang umur, bersama keluarga, bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Berdoa buat Natal Tiberias tanggal 6 Desember 2025, Tuhan berkati agar acara bisa berjalan dengan baik, tidak turun hujan, diberikan cuaca yang sejuk, dan semua keperluan, semua kebutuhan untuk Natal Tuhan cukupkan. Dan Gelora Bung Karno penuh dengan lautan manusia.
bagi kita semua yang merayakan Natal bersama-sama di Gelora Bung Karno. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami semuanya dengan darah Tuhan Yesus. Besok hari Senin kami akan kembali bekerja, anak-anak akan kembali sekolah. Sertai kami Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.